Kata Nabi, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Jadi perempuan tuh enak loh. Peluang surganya besar. Dari pintu mana-mana. Yang kedua, wasomat syahrah. Kalau ada perempuan yang puasa di bulan Ramadan, dia sungguh-sungguh. Walaupun ayamul bid, Senin Kamis atau sunnah puasa lainnya nggak dia lakuin, it's okay, nggak masalah. Kata Nabi, yang penting Ramadannya masuk surga dari pintu mana. Yang ketiga, wahafidhat farjaha. Kalau ada seorang istri yang menjaga kehormatannya untuk suaminya saja, baik suaminya ada di dekatnya atau tidak di dekatnya, masuk surga dari pintu. Dan yang keempat, wa ata'an zawjaha. Ada istri yang taat sama suami selama yang diperintah suami bukan maksiat. Jadi kalau suami masih nyuruhnya, mah masak dong mah, aku pengen masakan kamu mengalahkan hotel bintang 5 atau restoran bintang 5. Pokoknya masakan mama paling enak. Nah itu kan harus taat. Nggak melanggar aturan Allah kok. Tapi kalau suami sudah nyuruh maksiat, mah coba kamu ini deh minum-minuman katanya, atau kamu ini menjual diri dan lain sebagainya, itu baru kita nggak boleh mentaati. Jadi kesuksesan perempuan baik di dunia ataupun akhirat, tatkala dia sadar akan fungsi perannya dengan sebaik mungkin. Saya jadi istri, bagaimana istri yang salihah, bagaimana istri yang baik, bagaimana istri yang dicintai Allah, bukan hanya istri yang mandiri. Ini kan sekarang lagi merebak nih rame konsep independent woman, ya, alpha woman, perempuan yang mandiri, punya pendapatan sendiri, ya bisa nge-treat dirinya sendiri, nggak perlu dilayanin oleh suaminya, dinafkahin, dia merasa bangga. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ada perempuan kemudian dia melabelkan dirinya dengan independent woman, ya, kemudian akhirnya juga dia menghinakan pasangannya, tahu nggak teman-teman? Ini saya sampaikan ya, perlu banget di mana-mana karena kita sama perempuan. Dari data yang saya baca, hasil riset ya beberapa tahun ke belakang, 2017 ke atas lah sampai 2022 atau 2023, rata-rata kasus perceraian yang ada itu 60% didominasi oleh cerai gugat, yang mana perceraian tersebut diinisiasi oleh perempuan duluan, bukan laki-laki. Dan hampir sekitar 45% kasus cerai gugat dipelopori oleh perempuan-perempuan karir, wanita karir yang merasa bisa menghidupkan dirinya sendiri. Maka dia menceraikan pasangannya, dia gugat, dia bilang, itu banyak alasan-alasan itu dari data yang ada di beberapa pengadilan. Akhirnya karena nggak terima dengan pendapatan suami yang lebih kecil, nggak terima dengan perekonomian yang tidak mencukupinya, ya dia bisa kok mencukupi dirinya sendiri, dia memilih jalur untuk bercerai. Itu mayoritas, ya. Nah ini perhatian buat kita juga. Perempuan yang hebat bernilai bukan masalah siapa yang pendapatannya paling banyak dalam keluarga. Oh bukan kamu yang, kamu suami. Ya ada perempuan ini saya ceritain sama teman-teman. 2 tahun yang lalu saya di WA dengan seorang perempuan yang dia pengen bercerai sama suaminya. Ustazah, saya dengan ibu ini ya Pak. Mohon maaf, saya lagi acara, tolong di WA aja ya. Tapi tolong Ustazah nggak bisa, ini harus teleponan. Ini nangis beliau. Dia minta ketemuan sama saya, tapi saya nggak bisa. Oke, via telepon aja Bu. Kenapa? Saya mau cerai sama suami saya, Ustazah. Saya mau ngajuin gugatan. Alasannya apa? Suami saya nggak bertanggung jawab masalah nafkah. Sudah bertahun-tahun yang membiayakan perekonomian keluarga adalah saya. Saya marah sama suami, berantem, dan ternyata baru beliau ngaku, sudah panjang lebar ngobrol, kesalahan bukan hanya di suaminya, tapi juga di dirinya, yang mohon izin, mohon maaf, berkhianat. Karena merasa punya suami yang gak bisa nafkahin, kemudian dia kerja punya jabatan tinggi, gajinya besar, dia punya circle yang lebih luas, relasinya lebih banyak, dia ketemu dengan sosok laki-laki yang dia bilang, wah ini nih yang bisa nge-treat gue nih, ini yang kayak gini nih, bukan kayak laki gue di rumah. Dia lupa, padahal suaminya sebelumnya berkecukupan, tapi karena kena PHK pas COVID ya, akhirnya diuji sama Allah. Itu minta cerai. Bahkan yang paling saya mencengangkan lagi, saya kagetnya apa teman-teman? Dia bilang sama saya
saking dia nggak ikhlasnya membantu perekonomian keluarga, dia sampai memaksa suaminya. Pokoknya kan ada tuh yang namanya kakak dalam keluarga. Kakak kan, urutan pertama itu suami apa istri? Suami. Tapi gara-gara dia merasa bahwa dia yang menafkahi keluarga, dia pengen merubah urutannya harus yang pertama. Ya Allah, ini banyak nih yang saya ambil istilah feminis ya teman-teman ya. Ya Allah ya, ini udah melewati jalur ini, udah melenceng dari syariat gitu. Jadi teman-teman, pesan saya begini, mari maknai satu firman Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sehebat apapun perempuan, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun gajinya, sehebat apapun dia dihormati di luar rumah, walaupun dia pemimpin di ranah publik, ketika dia balik ke dalam rumah, melangkahkan kakinya masuk rumah, ingat ayat Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin utama dalam rumah bukan perempuan, tapi suami. Dan fitrah ini banyak yang melenceng, merasa dia lebih superior, merasa dia lebih hebat. Dia nggak tahu fitrah utamanya sebagai seorang istri. Maka ini pesan buat kita semua para perempuan. Kita boleh sukses di ranah publik, tapi sampai ranah domestik dalam rumah, istri yang sukses adalah mereka yang taat sama suami. Terakhir, kesuksesan seorang perempuan tatkala dia menjadi madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula. Idza a'dadat sya'ban thayyibal a'la. Perempuan itu sekolah pertama buat anak-anaknya, pendidik pertama. Maka kalau kita pengen punya generasi yang emas, rabani, baik, kitanya dulu yang harus jadi pendidik utama. Ini kata para ulama berbeda pendapat. Kapan waktu terbaik anak itu dipersiapkan jadi generasi emas? Ada yang bilang saat proses kehamilan, 1000 hari pertama. Kehamilan, makanannya, apa yang bayinya dengar, saat proses toddler, saat proses balita. Ada yang bilang masa itu. Tapi ada ulama yang mengatakan melahirkan generasi emas, waktu terbaiknya adalah saat kita masih lajang. Siapa yang akan jadi ibunya, siapa yang akan jadi ayahnya, bagaimana bekalnya, persiapannya. Kalau dia sudah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, tanpa dia sadar dia lagi mempersiapkan generasi terbaik yang akan datang. Perempuan. Perempuan ini tiang dalam segala. Madrasah pertama. Ada banyak perempuan-perempuan hebat. Bahkan perempuan para pengajar zaman dulu itu juga banyak kaum perempuan, ulama-ulama besar. Ada Mu'nisat Al-Ayyubiyah, Syamiyat At-Taimiyah, ada Zahra putri sejarawan Abdul Latif, ada lagi Syekh Syuhrah, yang beliau guru daripada ulama-ulama fikih terkemuka. Ada lagi di Mesir namanya Sayyidah Nafisah. Kemudian ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu